Alhamdulillah, ita di selama dek mai di pepondo rapal leba itau puna ayu, rapal leba itu puna ayu, di mana pohon tersebut sedang gugur daunnya. De iman dek di pepondo ile mai di iman tak dilalan dia di rabas si secoi terkikis. Karena ndani ruah dipupuk. Tapi karena kasih sayang Allah, miasayan ni ipon Allah Ta'ala, sehingga mikiringan mai di tong weta di enapa hadir di tong weta di tengah-tengah kita yang bisa menjadi perumpamaan sebagai pupuk mepapoleani pupuk pong Allah Ta'ala, mepapoleani mepahadiran itong weta di tengah-tengah kita, sehingga alhamdulillah urasa kasana li nikmatna. Alhamdulillah ya de iman digena yang sempat terkikis mendai membalik. Itu adalah kasih sayang Allah. Ya, hati-hati tahu ya, hati-hati tahu. Dia tomu weta dia dato mauani beda pendapat tahu nadi pepondo ini ya, ndai malawasario ya. Karena perbedaan pendapat di antara murid dengan guru itu bukanlah hal baru. Jadi kehadiran atau weta dianggap sebuah rahmat mikiringa pong Allah Ta'ala, sebab dengan kehadiran beliau sehingga ada iman dilalan di atas membali. Kemudian beliau juga sempat menyiram rohani, mana sempat nasiram-siram rohanita. Dan meskipun kita akui bahwa mai di perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di antara kita anak beliau, akan tetapi dah dijadikan masalah ya, karena tadi persoalan baru. Contohnya di mazhab 4, Imam Abu Hanifah punya murid disebut Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pun terkadang beda pendapat. Imam Malik punya murid di sana Imam Syafi'i, dan Imam Malik dan Imam Syafi'i pun terkadang beda pendapat. Imam Syafi'i punya murid di sana Imam Ahmad, dan begitu juga seterusnya. Dengan kehadiran beliau di Etomawet tadi malah dijadikan sebagai pelajaran yang sangat besar. Dengan kehadiran Nabi malah dijadikan sebagai bukti yang sangat kuat bahwa ia sangat menuntut ilmu harus tahu hati-hati. Daro semita pau-pau na leba guru tak dipakai dio. Dah semita ya leba dipakai. Ya ro disanga mendong guru tahu dio. Dipimilai ya, dipimilai. Bahasa dia. Misalnya jika guru kita memang jujur dan adil, maka di setiap kalimat yang dia ucapkan harus diterimai. Akan tetapi ketika dia guru tadi terkadang menyampaikan yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka di setiap ucapannya harus diperesai. Menurut Yau pribadi, kehadiran Nabi itu meweta dia mulai dari awal sampai ya mamanya dia karena lesen tidak lo malai dia. Lewa ulena Yau buktikan, saya sangat membuktikan bahwa perbedaan pendapat itu adalah salah satu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena seandainya dia guru tadi tidak pernah melenceng dari tuntunan, maka nasa coy-coy mau bahkan mungkin dia dilalan dia mauan, berarti di setiap dia pembimbing, di setiap guru itu semua perkataannya benar. Akan tetapi tidak.
walami mi die. Ternyata dok guru dia biasa tuh dia keliru. Sehingga ya udah mamanya de pribadi dia mulai dari awal sampai sekarang ini ya de tomo weta dia walai pun nape guruanna. Kenapa? Karena ya pun nape guruan yang dia sampaikan itu benar-benar sesuai tuntunan dian hadisna, dian ayatna. Kemudian dia penana peguruan yang dia sampaikan ternyata itu adalah ilmu pengetahuan yang napake dek mereka perawali dek selama dia. Kemudian itu juga lah yang diajarkan kepada para murid-muridnya. Uwengan nih tahu ceritain dulu sebuah kisah supaya lebih mudah metama di ulu seperti apa dan bagaimana caranya di sana menuntut ilmu. Perhatikan. Dua tuna de lesek molo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, maka muncul mi di sana Hasan Basri. Beliau adalah seorang tabi'in. Dia Hasan Basri dia guruna adalah para sahabat, guruna lah bisa ngatus. Perhatikan ini kisah. Ya Hasan Basri dia mendirikan sebuah madrasah. Dengan adanya madrasah tersebut, sehingga mai di sana tahu metama dia di madrasahna Hasan Basri, mai di tahu mendong guru lau di Hasan Basri. Dia mau guruna Hasan Basri sangat terkenal. Semoga Allah mengampuni. Muandana salah pengaran Anas bin Malik, dengar rambega, tapi semoga Allah mengampuni. Ya di mau dipermasalahkan di dalam ngaran karena dani penting ya. Isinna di simak dia ya. Dia mau guruna di sana Anas bin Malik, semoga Allah mengampuni. Terkenal. Kemudian dia toita di sana di negeri yang luar, di negeri yang lain. Di sana Wasil bin Atta. Ya deh Wasil dia tolewa mana ranna. Neranne mi di sana Anas bin Malik. Mau tolewa mana ranna sehingga lawi mendong guru. Apa sih tai tauna kemudian mau pak guru mau mi di Anas bin Malik, damu pendong guru mai pe guru lau mau dia. Mami apa sangat tanah toi olong apa guru di Hasan Basri yo. Ringkas cerita, maniau akan tetapi mai di walupe yau sedangkan Hasan Basri nengaran Hasan dua petia. Ya do anu upau lau di ruai Hasan Basri yo, capu ita nengaran sedangkan yau walupe mi. Jarin bolo lau mo. Ringkas cerita Hasan Wasil bin Atta lau mendong guru di Hasan Basri. Tapana dia mendong guru beda pandangan. Kenapa di Hasan Basri dia berpatokan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dia Wasil bin Atta, ia lebih mengandalkan Al-Quran. Dia astagfirullahaladzim. Sedangkan dia Wasil bin Atta, dia lebih mengandalkan akal pikirannya. Akal pikiran itu dia lebih mengandalkan. Sehingga terjadi perbedaan. Hasan Basri tetap berpegang teguh kepada masalah takdir. Sedangkan Wasil bin Atta ndamit yang makanya tentang takdir. Mai di perbedaan pendapatnya. Sehingga dia Wasil bin Atta mesuni mai di Hasan Basri. Kemudian ia mendirikan tarekat, ia mendirikan sekte baru. Nah, di sana tarekat Mu'tazilah. Jadi tarekat Mu'tazilah pendirinya adalah Wasil bin Atta. Kemudian dia diringkas non cerita, dia tarekat Mu'tazilah karena semakin hari semakin berkembang. Kemudian dia mau di sana Abu Hasan al-Asy'ari. Ia dari Abu Hasan al-Asy'ari sempat juga mempelajari di sana Mu'tazilah, sempat dia mengikuti Mu'tazilah. Akan tetapi di Hasan al-Asy'ari
dia tidak mau terlepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga dia Hasan Al-Asy'ari mesuni leme di Mu'tazilah. Karena dia pelajari, dia telisik bahwa dia ternyata Mu'tazilah, dia lebih condong kepada akal pikiran. Sedangkan Abu Hasan Al-Asy'ari tidak setuju dengan pendapat tersebut. Abu Hasan Al-Asy'ari berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Beliaulah yang mempelopori di sana ahli sunnah wal jamaah yang kita kenal sekarang ini. Ya, jadi hati-hati sana teman-teman guru ya. Hati-hati sana teman-teman guru. Misalnya ya bisa dijadikan sebagai pelajaran. Seandainya Abu Hasan Al-Asy'ari tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, atau ia hanya belajar sekedar ikut-ikutan, maka ia akan berpegang teguh di Mu'tazilah. Dan ini namanya di Mu'tazilah. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa Wasil bin Atta ini sempat belajar kepada Hasan Basri. Jari matonda melo matelisik di sanga ilmu pengetahuan, maka dia akan mudah tersesat. Kenapa? Karena dia ikut-ikutan. Cukup ini Mu'tazilah, karena Mu'tazilah pun sempat berpegang kepada Hasan Basri. Hasan Basri adalah seorang tabi'in. Beliau adalah muridnya para sahabat. Berarti Mu'tazilah tidak salah. Padahal dia salah karena dia keluar daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Basta Tommy tadi omanya dia. Hati-hati tahu. Ketika lambai itu mendong guru, kemudian dia guru tadi tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan hadis dan Al-Quran, tinggalkan. Imam Syafi'i runa patuli anak guruna, moni wahai syekh, wahai guru, muat dia pemunda sesuai pemunda Rasulullah apa nipu kau? Maka beliau menjawab, lemparkan. Moni muat dia pemunda sesuai pemunda sahabat apa nipu kau? Maka beliau menjawab, tinggalkan. Pemunda Rasulullah anak pemunda sahabat pakai, dapat pakai pau. Basa tu tadi mamanya dia mendong guru dia. Dah tahu ikut-ikutan nih. Ketika dia pemunda guru tidak sesuai agama, tidak sesuai tuntunan, tidak sesuai Al-Quran dan Al-Hadis, tinggalkan. Dia pemunda guru tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, langsung tinggalkan. Dia pemunda guru tidak sesuai dengan para wali, para sahabat, tinggalkan. Dapat pakai pemunda guru ya. Hati-hati teman-teman guru. Nah iya tuh na lewat Mario yauri lewat Mario si me guru lelori tomawen dia karena walai dia kebaikannya, kemudian dia nusa dinda sesuai dengan tuntunan, saya tinggalkan. Dengan adanya itulah sehingga dia atau dia buah. Alhamdulillah na buai puang Allah Ta'ala dia atau dia dengan melalui jalan itu. Karena terkadang dia kalimatna tongwet tanda sesuai tuntunan, sehingga marakesana lah dia mapake dia marakesana lah apa sangana mapake ganana ucapan, ganana kalimat yang dia ucapkan. Saya sangat berhati-hati. Sehingga dengan jalan itu naweya Allah Ta'ala kemauan niat yang besar untuk mempelajari hadis dan Al-Quran. Sehingga yang di ruang semuanya napawannya hati-hati sana itu guru. Ini pengalaman waktu mana guru. Napawannya ya ini dari Salafi. Napawannya hati-hati sana itu guru. Oh maloi hati-hati sana lita. Mana indah wasa caranya ke hati-hatiamu me guru. Enden ulena jawab. Mau malau sebenarnya sangin hati-hati weta tahu tapi beda ke hati-hati atta. Mona iyo hati-hati paling malayo lo diolona guru mula or malayo lo diolona ustad. Mapatara talingamu. Sudah selesai. Sedangkan yau ke hati-hatianmu la diwa me oro diolona guru malaya lo riwoyan uparesai ucapannya. Apakah sesuai hadis dan Al-Quran? Ketika dia sesuai dia pakai. Dan mana yang sesuai hadis dan Al-Quran ia mau itu pakai.
Itulah bentuk kehati-hatian saya.